Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada pagi hari ini 23 September 2024, kami beri tema menghadapi konflik dalam tuntunannya, yang terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Namun kita akan baca dari Kisah Para Rasul 15 ayat 39 sampai 41 saja. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk boleh membaca sabda Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Engkau yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Kisah Para Rasul 15 ayat 39 sampai 41. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga besertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Dalam bacaan kita saat ini, konflik terjadi antara Paulus dengan Barnabas. Keduanya merupakan penginjil yang memberitakan kabar baik penyelamatan Allah di berbagai daerah. Saat itu mereka hendak mengunjungi kembali kota-kota di mana telah terdapat jemaat Kristus karena penginjilan yang mereka lakukan. Perselisihan terjadi karena seseorang yang bernama Markus. Ayat 37, Paulus memberitahukan alasannya kepada Barnabas tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka. Pada akhirnya dalam perkunjungan yang akan dilakukan tersebut, mereka memilih jalan yang berbeda. Barnabas dan Markus pergi ke Siprus, Paulus dan Silas pergi ke Syria dan Kilikia. Konflik realitas yang akan selalu kita hadapi sebagai manusia. Cakupannya bisa kecil dan terbatas, atau dalam komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola konflik, sehingga tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu timbul peluang bagi pertumbuhan seseorang dan komunitas yang tengah berkonflik. Benarlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ia senantiasa merancangkan yang baik kepada umat-Nya. Bahkan di tengah konflik seperti itu pun rencana Tuhan menjadi nyata. Dengan berpisahnya Paulus dan Barnabas, berita Injil dapat menjangkau daerah yang lebih luas lagi. Bahkan tercatat pula dalam Alkitab bahwa di kemudian hari Paulus kembali menerima Markus dan mengakui pentingnya pelayanannya yang ia lakukan, yaitu di Timotius 4 ayat 11. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sepertinya telah terjadi rekonsiliasi di sana. Sebagai umat Tuhan, mari kita hadapi konflik dengan bersandar penuh pada kehendak-Nya. Mari kita pun jangan terjebak pada ego pribadi yang dapat memperkeruh konflik. Sadarilah bahwa konflik dapat dipakai Allah untuk menyatakan kehendak-Nya yang mendatangkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita menghadapi konflik di dalam kehidupan kita.
Amin. Demikian renungan harian pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pegangan hidup kita di dalam menghadapi hari-hari ini dan ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan renungan yang telah memberkaya kami di dalam memahami akan firman-Mu. Dan berikanlah kami hati dan juga kemampuan di dalam menjalankan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.